Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Silabus 13, kelas Manajemen Pemasaran B, Prodi Manajemen dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang eksistensi UKM dalam proses pembangunan ekonomi. Ini merupakan mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satya Utami, SEMM. Sebelum mulai pada pembahasan materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami kepada teman-teman semua. Yang pertama ada Lara Sukmadewi, absen 20 dari pemasaran B. Kemudian selanjutnya ada Erista Idayani, absen 21 dari kelas pemasaran B. Dan yang terakhir ada Dewi Darmayanti, absen 22 dari kelas pemasaran B. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas 6 materi ya teman-teman. Yang pertama adalah konsep usaha kecil dan menengah. Yang kedua adalah keberadaan UKM secara alami. Yang ketiga adalah kinerja UKM secara alami. Yang keempat adalah kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Yang kelima adalah otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Langsung aja ya kita masuk ke pembahasan pertama teman-teman, yaitu konsep pengusaha kecil dan menengah. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu usaha kecil dan menengah? Jadi, secara umum dapat disebutkan sebagai sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang dikategorikan memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Tetapi ini tidak termasuk tanah dan bangunan ya teman-teman, dan tentunya ini adalah usaha yang berdiri sendiri, di mana artinya bukan merupakan anak dari perusahaan lainnya. Sekarang kita akan masuk ke pengertian UKM secara lebih dalam dan terperinci. Ada 3 bahasan yang kita akan bahas pada slide ini ya teman-teman. Yang pertama, pengertian UKM menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 98, di mana menyebutkan bahwa pengertian usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pengertian usaha kecil menengah dalam undang-undang tersebut membagi ke dalam 2 pengertian, yakni yang pertama yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut, di mana yang pertama yaitu kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, yang ketiga teman-teman itu ada menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Badan Pusat Statistik, pengertian usaha kecil menengah adalah berdasarkan kuantitas tenaga kerjanya, di mana usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 10 orang saja. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Setelah kita mengetahui pengertian UKM secara umum teman-teman, mari kita belajar tentang ciri-ciri dan contoh dari UKM itu sendiri. Adapun ciri-ciri dan contoh untuk usaha kecil adalah sebagai berikut.
Ciri yang pertama yaitu jenis barang atau komoditi yang diusahakan pada umumnya sudah tetap atau tidak gampang berubah. Yang kedua yaitu lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap atau tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah mampu melakukan administrasi keuangan sederhana. Misalkan sudah mampu memisahkan dari keuangan keluarga dan sudah mampu untuk membuat neraca usaha. Yang keempat, yaitu sudah memiliki izin-izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, seperti contohnya NPWP. Nah, yang kelima teman-teman, sumber daya manusianya atau pengusaha telah memiliki pengalaman dalam bidang berwirausaha. Yang keenam, yaitu sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Dan yang terakhir, yaitu sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti contohnya membuat business planning. Adapun contoh dari usaha kecil ini yaitu usaha tani teman-teman, sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Contoh lainnya adalah pedagang di pasar grosir atau yang biasa kita sebut agen, atau pedagang pengumpul lainnya. Termasuk juga para pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebel, kayu dan rotan, atau peternak ayam, itik, dan perikanan. Nah, setelah tadi belajar tentang ciri-ciri dan contoh dari usaha kecil, sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri dan contoh dari usaha menengah ya teman-teman. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara lain seperti bagian keuangan, bagian pemasaran, serta bagian produksi. Untuk ciri yang kedua yaitu telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga yaitu telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. Telah adanya jaminan kesehatan serta pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. Poin yang keempat yaitu sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain seperti izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Dan yang terakhir yaitu pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih serta terdidik. Untuk contohnya sendiri teman-teman, ini termasuk ke dalam usaha pertanian, peternakan, perkebunan, serta kehutanan yang berskala menengah. Selanjutnya adalah usaha perdagangan grosir yang termasuk di dalamnya usaha ekspor dan impor, usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Selanjutnya ada usaha industri makanan dan minuman, elektronik serta logam, dan usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua ya teman-teman, yaitu mengenai keberadaan UKM secara alami. Nah, di Indonesia sendiri, usaha kecil saat ini didomisili oleh unit-unit usaha tradisional yang di satu sisi dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan menggunakan modal kerja serta modal investasi yang kecil, dan saat ini tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks serta mahal, seperti yang biasa digunakan pada usaha-usaha modern ya teman-teman. Dan di sisi lain, berbeda dengan usaha menengah, usaha kecil pada umumnya hanya membuat barang-barang konsumsi dan yang bersifat sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga ya teman-teman, yaitu mengenai kinerja UKM di Indonesia. Seperti kita tahu sendiri bahwa kinerja UKM di Indonesia sampai saat ini cukup bagus ya teman-teman. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh 4 hal yang mampu membuat UKM di Indonesia dapat bertahan untuk melewati masa-masa krisis ekonomi. Yaitu yang pertama dikarenakan sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi yang khususnya tidak tahan lama. Yang kedua yaitu mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usahanya. Yang ketiga yaitu pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Yang keempat yaitu terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. Hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja UKM di Indonesia dan menumbuhkan banyak lapangan-lapangan kerja baru untuk masyarakat Indonesia. Pada pembahasan keempat, kali ini teman-teman kita akan membahas kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Sektor usaha kecil dan menengah telah mampu menunjukkan kinerja yang relatif tangguh dalam menghadapi masa krisis yang panjang. UKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak bisa lagi dilakukan oleh usaha-usaha besar. Indikator ekonomi makro yang merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengumumkan pertumbuhan UKM yang terus mengalami peningkatan. Apabila melihat data yang dilansir BPS menunjukkan betapa UKM menuju perkembangan yang sangat menjanjikan. Besaran produk domestik bruto atau PDB yang disumbangkan UKM pada 2003 mencapai 1,013 triliun atau 56,7% dari total PDB nasional. Pada 2001 terjadi pertumbuhan 3,8%, tahun 2002 naik menjadi 4,1% dan 2003 meningkat menjadi 4,6%. Bahkan sumbangan pertumbuhan PDB UKM lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan usaha besar. Tahun 2003 dari 4,1% pertumbuhan PDB nasional, 2,4% berasal dari UKM. Untuk pembahasan kelima, kita akan mempelajari tentang otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, perubahan itu akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin atau akan dikembangkan. Tentunya diharapkan kegiatan-kegiatan yang produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan dapat memberi sumbangan besar bagi pembentukan PAD. Salah satunya adalah industri-industri dengan dasar sumber daya alam. Diharapkan industri-industri tersebut dapat dikembangkan di daerah yang kaya sumber daya alam sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir ya teman-teman, yaitu pembahasan 6 mengenai peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Adapun kendala utama yang dihadapi oleh UMKM Indonesia saat ini sehingga pembentukan nilai ekspornya sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh teknologi yang belum mumpuni untuk menunjang produktivitasnya. Rendahnya keahlian tenaga kerja, kurangnya pengetahuan mengenai pasar dan strategi bisnis global, dan keterbatasan dalam mengakses modal. Pengetahuan pemasaran yang kurang memadai mengakibatkan para pelaku UMKM tidak melakukan kegiatan ekspor secara mandiri, melainkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan ekspor. Hal ini untuk sementara masih bisa diatasi dengan menjadikan pelaku UMKM supplier bagi perusahaan besar dan perusahaan asing dalam negeri yang memiliki jaringan internasional, sehingga mereka
mampu dan berlatih dalam membentuk jaringan. Namun, manfaat untuk jangka panjang dari hal ini yaitu pemerintah dan institusi terkait perlu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan pemasaran secara internasional tersebut. Untuk mengatasi masalah di bidang permodalan, pemerintah telah berupaya untuk memperluas bank penyalur kredit usaha rakyat atau yang lebih kita kenal dengan KUR melalui bank-bank pembangunan daerah atau BPD. Sehingga pada tahun 2011 melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mampu untuk merealisasikan KUR sebesar 29 triliun. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan kami mengenai 6 pembahasan materi pada silabus ini. Nah, untuk selanjutnya kelompok kami akan menarik sebuah kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut. UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Jadi, secara tidak langsung pengertian UKM adalah usaha kecil yang memiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk usaha menengah dengan pemasukan di bawah 500 juta dengan jumlah karyawan di bawah 100 orang, memiliki penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Adapun usaha kecil di Indonesia masih didomisili oleh unit-unit usaha tradisional yang di satu sisi dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan menggunakan modal kerja dan modal investasi kecil tanpa perlu menerapkan sistem organisasi serta manajemen modern yang kompleks serta mahal. Nah, berakhir sudah sesi penjelasan kami mengenai eksistensi UKM dalam proses pembangunan ekonomi ya teman-teman. Selanjutnya kami memiliki 3 pertanyaan untuk teman-teman di rumah. Silahkan dijawab melalui kolom komentar ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir sesi pembahasan ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan, tetap sehat, dan see you on the next video. Bye!